Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Muqaddimah. Surah Al-Humajah terdiri atas 9 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Qiyamah. Dinamai Al-Humajah, suka mengumpat, diambil dari perkataan Al-Humajah yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Pokok-pokok isinya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang suka mencela, suka mengumpat, dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahi muqadatun lati tattali 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Terjemah: dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh amat celaka bagi orang yang suka mengumpat maupun mencela. Dan yang menimbun harta, suka memamerkan dan menghitung-hitungnya. Dia mengira hartanya dapat mengakalkan hidupnya. 4. Tidak benar itu. Sungguh ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. 5. Dan tahukah engkau apakah hutamah itu? 6. Yaitu neraka yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana apinya menyala-nyala. 7. Yang membakar sampai menghanguskan jantung. 8. Sesungguhnya api itu atas mereka ditutupi rapat-rapat. 9. Sedang mereka itu berada di jurang yang amat dalam. Tafsir: dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Wailun likulli humazatil lumazah. Sungguh amat celaka. Lafaz ini merupakan kalimat kutukan atau nama sebuah lembah di neraka Jahannam bagi orang yang suka mengumpat maupun mencela, yakni yang banyak mengumpat dan banyak mencela, artinya banyak menggunjing. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang suka mengumpat, mengunjing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mukmin seperti Umayyah bin Halab, Al-Walid ibnu Al-Mughirah dan yang lainnya. 2. Allazi jama'a malahu 'addadah, yang menimbun harta, suka memamerkan dan menghitung-hitungnya, serta menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapi bencana dan malapetaka. 3. Yahsabu anna malahu ahladah, dia mengira karena kebodohannya hartanya dapat mengakalkan hidupnya, yakni menjadikannya hidup kekal dan tidak mati. 4. Kalla layubajanna fil hutamah. Tidak benar itu. Kalimat ini mengandung makna sanggahan. Sungguh ia benar-benar akan dilemparkan, yakni sungguh ia benar-benar akan dicampakkan ke dalam hutamah, dan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya pasti hancur berkeping-keping. 5. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah engkau apakah hutamah itu? 6. Narullahil muqaddah, yaitu neraka yang disandarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disandarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana apinya menyala-nyala, yakni dinyalakan dengan besarnya.
allati tattali'u 'alal afidah, yakni membakar, yang membakar, yakni naik panasnya, membakar sampai menghanguskan jantung. Lalu membakarnya, rasa sakit yang diakibatkan api neraka jauh lebih memedihkan daripada api yang lainnya, karena api neraka sangat lembut dan dapat memasuki puri-puri lalu membakar sampai ke hati. Innaha alaihi mu'sadah, sesungguhnya api itu atas mereka ditutupi rapat-rapat, artinya mereka dibakar dengan api itu di dalam keadaan ditutupi rapat. 9 fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu berada di jurang yang amat dalam. Terus Penutup dalam surah ini diterangkan bahwa orang-orang yang suka mencela orang lain, suka memitnah, dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak dinafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diazab. Hubungan surah Humajah dengan surah Al-Fil. Dalam surah Al-Humajah diterangkan bahwa harta tidak berguna sedikit pun untuk menghadapi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang surah Al-Fil menerangkan bahwa tentara gajah dan segala macam perlengkapan perangnya tidak dapat menghadapi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli lumazah. Celaka bagi tiap-tiap sungguh amat celaka bagi orang yang suka mengumpat maupun mencela. Arti humazah artinya ini mencela berhadapan. Lumazah mencela berbelakangan, gibah. Nah, itu gawin bahari lah. Ternyata kan sampai wahini nih. Ketujuh kalau kita gibah, ketujuh nang berkata kasar, mencela, terang-terangan mencela. Itu dapat wail, celaka. Tadi di situ dijelaskan wail itu kan lembah di neraka jahanam. Artinya bisa masuk ke situ. Cuma ini yang jelas benar wail itu kan celakaannya bila kita gawian nang kayak itu tadi. Ketujuh humazah artinya mencela berhadapan, lumazah mencela berbelakangan. Itu celaka udah. Nanti tanggung jawabnya kena gana itu. Tadinya ayat ini kan mengisahkan bubuhan Quraisy nang mencela Nabi, mencela berhadapan, mencela berbelakangan. Itu celaka. Tapi ini kepada kaum muslimin nih, mencela sama-sama kaum muslimin berhadapan, mencela kaum muslimin berbelakangan. Mencela berbelakangan itu gibah, mencela berhadapan itu angkat lagi. Ini gawian-gawian nang dosa genal ini, segenal. Ada di sini bertambah pulang, mana gawian kayak itu tadi, semana gawian mengumpulkan harta, menghitung-hitung, lalu kada mau menjalankan kepada kebaikan. Jadi artinya ini pelit ini nih pemalarnya nah. Sama na pemalar, sama na gawian ketujuh mencela Nabi berhadapan atau berbelakangan. Jadi ini sudah tadubul ini. Jadi jangan sampai kita kayak itu bercari siang malam
Kaina di Padang sambil balingai-lingai san betanam semangka memandir kai panurang. Nah lalu tambah pulang ada nang lalu kada memberi semangka, maka sudah berhasil udah jutaan berjual, kada dia bisa bersedekah, tambah pulang menggawinya tadi kada bisa berhiangan, maka pasti udah hartanya tuh halal kada berberkat, halal kada berberkat pasti udah enggak. Dia mengira hartanya itu mengangkalkannya akhladah, artinya dikira-kiranya tuh sampai mati hanya tuh kada berhabisan, ada tahu kena ada tekan hendak bangkrut. Oh ya, ini manusia nang kayak ini nih, khusus tadi mencela Nabi nih, akan dicempakkan ke dalam hutamah. Itu hutamah itu api nang menyala-nyala. Nang api itu apa tadi atas jentong, memasuki jentong ada daerah. Nah tadi menghanguskan jentong yang membakar utamah itu, yang membakar yakni naik panasnya membakar sampai menghanguskan jantung. Di awak kita nih ada nang parah benar. Kalau misal kita tak cucuk jarum sakit kalau, tapi dicucuk jarum di bawah kuku, kayak apa sakit lagi kalau. Itu sakit lagi. Kalau kita ditampar sakit kalau, tapi kalau sudah nang ditampar itu dicucuk mata, mana sakitnya sakit lagi kalau. Nah lalu disiksa di neraka jahanam nih, atau di neraka utama ada neraka jahanam, sudah sampai sudah kepada afidah ke jantung atau ke hati, nah itu sakit lagi tuh. Jadi kalau sudah kita tuh awak, kita salukot sudah, mata sudah terbakar tuh, sudah selesai parah sudah sakitnya tuh. Kita di mata ini termasuk nang rasa sakit benar di mata. Lawan dicucuk di bawah kuku betis, kuku tangan tuh cucuk situ nang penyenyakitannya. Terus sudah mata dicucuk sakit benar. Jadi kalau sudah api menghantam jantung sampai hati, kita sudah di kepala, mata, telinga, parut, betis sudah terbakar, itu sakit benar dah. Bila sampai ke jantung, sampai ke hati itu parah lagi, artinya sakit lagi tuh. Itu nang fatalnya, intinya. Lalu dikisahkan sini yang membakar jantung ya. Karena apabila membakar jantung tuh sakitnya tuh tinggi benar. Kalau sudah kita menganak ke mata tuh sudah paling parah udah. Tapi kalau sudah sampai ke jantung, sampai ke hati itu parah lagi. Sampai ke jantung parah benar. Sakitnya tuh melebihi lagi tuh, tambah. Nah jadi ini apinya kan masuk ke dalam puri-puri juga artinya. Gue pulang apa tadi, sungguhnya api itu terus mereka ditutup rapat-rapat, artinya mereka dibakar dengan api itu di dalam keadaan ditutup rapat, kada kawa keluar tutup rapat.
Tapi di situ di dalam neraka tuh ada model iblis berceramah wani kamne kenapa maka maksiat maka jadi gara-gara ikam tewas ikam jadi iblis hakon ada nang buparak menghantam iblis pidato tadi kan dalam keadaan tersiksa atau dalam keadaan sawat baik ceramah iblis dia ada yang memukul muar kalau kira-kira iblis lo masuk ke neraka. Cuma yang mana kafir tadi jadi melihat kaum muslimin habis dosa ditarik dikeluarkan pada neraka. Nah itu lawan buan kafir itu sangat paling menyedihkan. Kenapa aku jadi kafir nih? Caka Islam kayak buahnya, ini buahnya nih sudah dikeluarkan. Ini kita nih cagar tarus-tarusan, cara bangkitan di situ lebih paling menyedihkan lagi. Nah ini, wallahu a'lam. Dan kitab ini pelan kita. Makin gini kita sama tuh. Semalam kita apa itu teman al-maut lah anyar kila todeh ki. Nah lalu kita hanya halaman 30 di bawah. Dapatkah udah ukung lo wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratul khawfi min Allah ta'ala ayu ajibahum alama janauhu min majalimi tubsim wa majalimil ibadi walau uda khilalin li ahadin aw ibratin yakhitu nabiha la syaman ingkan ahadum yastaqilu amalahu salih. Dapat sudah? Nah. Dan di antara akhlak mereka radhiyallahu ta'ala anhum kasratul khaufi banyak takutan daripada Allah Ta'ala ayu ajibahum bahwa Allah Ta'ala itu menyiksa mereka ala majanawahu atas barang yang mereka mengerjakannya min majalimi nupusim daripada jalim diri mereka dan menjalim hamba walaupun kayu hilal tuh bakwit gigi di ahadin bagi seseorang au ibratin atau menjalim sabuting jarum yang mereka itu menjahit dengan jarum dan berjahit dicuntan jarum mencuntan atau pohon 5 orang dipatah durinya dan bakwit gigi kalau ampunnya ini kadarila. Nah jadi ibunya ini takutan benar. Lasyaman, nah ingat nih ukung lo lasyaman itu apalagi apalagi ingkana ahaduhum jika adalah salah seorang mereka itu yastaqilu amalahu salih menganggap menganggap sedikit akan amal-amalnya yang saleh fi aini pada matanya, apalagi nya tuh merasa amal-amal saleh itu sedikit, lebih takutan lagi menjalim hamba nih. Menjalim hamba walaupun artinya tadi mencuntan jarum atau mematah daun, mematah kayu di pohon dan bakwit gigi. Kalau ampunnya kadarila takutan benar, maka sesungguhnya dia itu bersangatan takutnya
karbuhu dan dukanya. Di adami karena tiada ayakun mau bahwa adalah baginya itu besertanya itu sayun sedikit daripada kebaikan-kebaikan yang yukti dia berikan min daripada kebaikan al-khusuma akan musuh yaumal kiamah pada hari kiamat. Karena kita kalau menjalim hamba karena yang dijalim itu karena ditagihkan Tuhan pahala kita lawan inya. Mun kita banyak pahala, kalau kita memberi, lalu kita menjalim inya, menggibah inya, misalnya ditagihkan pahala oleh Tuhan, kita beri pahala kita. Kita misalnya menjalim, mencuntan jarum inya, ditagihkan oleh Tuhan pahala kita tuh diambil olehnya. Lalu pun habis pahala, lalu dosa yang dijalim ini nih, namanya kadar kita menjalim misalnya jarum tadi, kita mencuntan jarum, atau kita menggibahinya satu kalimat, lalu dosa ini tuh dijurung lawan kita menanggungnya di neraka. Kita sudah habis pahala. Warubbama dan barangkali syaha pelit salah satu nang daripada nang jalan balik kita ada bumbu marasan hari kiamat tuh lupa maras. Barangkali tuh pelit artinya ada bumbu marasan. Karena artinya aku ini sangat perlu untuk selamat daripada siksa api neraka. Ada tahu lagi biar kawan tetap kumintai pahala. Ada kita pahala dosa koinnya di jurung lon inya. Dosa kon di jurung lon inya menanggung akan. Berapa kadar kita menjalin saya tupang pahala karena dimintai. Berapa kadar kita menjalin pahala kadar sekadar jaliman kita tupang dosa inya atau karena di jurung lon kita. Nah, apa ini? Kalau sudah pahala, kada tapi banyak beramal, kada mayu membayari, atau kada bisa pahala sesekali. Kita pernah menjaliminya, mencuntan jarum atau mematah kayu yang disayangi dipatah tuh, entah nang patalnya, gasan hendak mengguit gigi. Ibarat tangkai nang cagar berbuah tuh, yang tangkai limau cagar jadi buah, setangkai dipatah gisan bekuit gigi, kadarilah ampun limau tuh, maka kita menjaliminya tuh, jadi kena ampun limau tuh kena di akhirat tuh mengambil pahala kita, lalu pahala kita kada ada, dosa inya itu sekadar kita menjalim mematah tangkai limau tadi di jurung lawan kita, maka kita menanggung akan dosa inya tadi di neraka. Jadi kesimpulannya berhati-hati benar, jangan sawat menjalin. Fala yarda bijami amali zalimi, maka dia tiada rida dengan seluruh pekerjaan yang jalim, yang saleh. Fi majlamatin wahidah, pada kejaliman yang satu, menjalim di bidang harta atau menjalim di bidang irden, di bidang kehormatan, kita celainya. Nah, au latmatin atau tamparan. Kita bisa menampar, kada melawan, tapi kena di akhirat ke awas kena. Puji Tuhan ikam ambil pahala, kanang menampar ikam. Tamparan itu kejalimannya kena, lalu banyak juga kena yang mengambil pahala. Nah jadinya biar lagi di dunia tuh kada tapi banyak beramal,
karena bisa sugih tuh amalan tuh, karena ya bisa dijalimi, lalu ya di sugih dapat pahala. Atau nang jalim tadi kada bisa pahala, lalu jangan karena tampar tadi dusaku ini nah sekadar nang kajaliman di keman nampar ikam tanggungak ikam pikulakan, nah labaran berarti jelas sudah masuk neraka tuh gara-gara tamparan tadi, kada ada pahala yang diberikan, oh jelas sudah masuk neraka tuh. Nah jadi hati-hati kita banyak menjalim lewat gibah, namun lewat harta tak kurang, lewat tamparan kurang juga, lewat kehormatan, lewat gibah itu kita banyak menjalim manusia. Lalu karena di akhirat itu pahala kita tuh diambil, dijurungkan yang kita cela tadi, sampai kita banyak mencela sampai habis. Nah, sudah habis tuh ada lagi kita menjalim manusia, kada kawa lagi memberi pahala. Dosa yang dijalim itu dipikulakan oleh kita. Nah itu berarti sudah pasti masuk neraka doh. Ada Nabi bapil hadis nih. Nah, wapil hadis anna Rasulullah qala atadruna manil muflis, siapakah nang bangkrut daripada umatku hari kiamat? Ujian Nabi, apakah kalian tahu siapakah yang bangkrut daripada umatku hari kiamat? Ujian sahabat, yang bangkrut itu pada kami itu manusia yang kada bisian dirham, kada bisian dinar, la dirhama lahu wala dinar lahu, la dirhamun gabira, la dirhamun lahu wala dinarun. Nang bangkrut tuh aja sahabat kada beisi sedikit-dikit duit dinar kada beisi, duit dirham kada beisi, habis itu nang bangkrut. Jawaban sahabat ujian Nabi kada kayak itu. Dia Nabi nang bangkrut al-muflisu, yang bangkrut itu siapa nang datang hari kiamat itu bisyamin, banyak pahala puasa, wa zakatin, dan zakat, datang dengan zakatnya, datang banyak membawa pahala zakat, wa hajin, banyak bisian pahala haji. Dan si pulan tadi datang nang bangkrut tadi lah, asal lo sugih nih, puasa sunat, puasa wajib, sembahyang sunat, sembahyang wajib, zakat wajib, sedekah sunat, berhaji, haji beberapa kali, mas sugih benar di akhirat ini. Sekalinya jadi bangkrut kayak ini nah. Wayati, dan dia datang, waqad syatama, dan sungguh dia telah mencela ini, wa akala malahza, dan dia memakan harta ini, harta si pulan ini nih, wasapaka, dan dia menumpahkan damahaza, hanya darah si orang ini nih, wabarabahaza, dan dia memukul dia akan orang ini nih, akan si pulan maksudnya. Lalu itu pahala haji, pahala umrah, pahala sembahyang, pahala puasa tadi, pahala zakat tuh. Lalu kayak ini, payukti haza, maka dia memberi akan si pulan nang dijalimi ini tadi, min hasahanatihi, daripada kebaikannya. Lalu pahala puasa diberikan ke sini. Lalu wahaza min hasanatihi, dan ini pulang. Ini banyak menjalim manusia, ini menjalim lawan tamparan misalnya, lalu dia wahaza min hasanatihi, dan dia ini dari kebaikannya ini diberi juga. Nah, ini beri pulang, banyak kita beri sampai pahala berhaji
pahala zakat, pahala sembahyang, pahala puasa, pahala sedekah habis. Diberiakan karena kita menjalim manusia. Ujian Nabi pain paniat jikanya habis pahala itu nih. Kubila qabla ayak dia sebelum dia punah ma alaihi barang nang sebelum punah barang nang atasnya barangnya atasnya artinya bayaran kada cukup lagi pahala habis sudah lalu hendak beri kada kawal lagi maka ada lagi nang hendak diberi habis pahala udah lalu ini pulang hadis nah ukhiza min khatayahum diambil daripada dosa mereka nang dijalimi itu diambil paturiha alaih maka dijurung kepada inya lalu itu menanggung dosa nih pakuzipa lalu dia dimasukkan dia dalam neraka. Jadi kita kalau kita memandang hadis nih berarti kita hati-hati benar muntung, berarti kita hati-hati benar jangan sawat menggibah orang, berarti kita tuh hati-hati benar jangan sawat apa mencela berhadapan kayak humajah tadi. Berarti kita nih jangan kadewani menampar orang atau menyuduk orang. Karena pahala kita tuh diambilinya pas pahala habis. Dosainya diambil, dijurung lawan kita. Lalu kita dibuat ke neraka. Nah, berapa kadar jalimnya itu? Situ kena kadar lawasnya. Nah, di sini pengarang ini menyuruh kita berhati-hati, jangan sawat kita tuh tangan nih jangan sawat menampar orang. Kelakuan tuh jangan sawat menipu orang, menjalimi orang. Terlebih kalau ikan kena jadi pedagang, bila ikan membunguli kena lawan pembeli ada papa itu, tapi kena pahala ikan di akhirat kena diambilnya. Namun ikan kada bisian pahala karena dosanya tuh dijurung lawan ikan menanggungnya membawa ke neraka. Nah, jadi jangan sampai kita menjalimi lawan manusia nih. Nah, coba baca ukongolo wapil hadis ini tadi. Jelas-jelas arti nyaringnya pakai ini kan apa ini nah. Itu nyaringnya. Wa fil hadisi anna Rasulullah Baiknya para ge, nyaring. Ya, coba nyaring. Nah, nyaring. Wa fil hadisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna minal muflisi Mufliso man atadruna man muflisu, apakah min kalian ummate mengetahui daripada orang yang bangkrut in ummati daripada umatku yaumul kiamati pada hari kiamat. Maka berkata al-muflisu fina man la dirhamun lahu wa la dinarun wa la mata'un. Bukan yang bangkrut pada kami ialah orang yang tidak ada diri. Yang bangkrut pada kami itu Bukan yang bangkrut pada kami yaitu orang yang tidak ada dirham baginya dan tidak ada dinar
baginya, dan tidak ada benda, tidak ada harta baginya. Terus Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bisyamin wa salatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang bangkrut itu ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan puasa dan salat dan zakat dan haji. Wa ya'ti wa qad syatama hada, dan dia datang dan sungguh dia mencela ini, dikira mencela si fulan gitu nah, dan dia memakan harta ini, apa dan dia menumpahkan darah ini, wadah berhada, dan dia memukul ini. Ayo tihada min hasanatihi, maka dia memberi kepada si fulan ini dari kebaikan pahala-pahalanya, kebaikannya. Dan memberi ini dari pahala-pahalanya. Dan memberi ini hanya beri terus tuh hari kiamat banyak nang dijalimi. Lalu pain paniat qabla an yaqdiya kalau ma'alai, maka jika habis sebelum membayar sesuatu atasnya dari situ ukhiza min khataya, diambil dari dosa-dosa mereka yang dijalimi, atau liha alaihi, dan dijurung atasnya. Semua kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, gen situ aja kalau nah, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi itu penting mulai itu baca karena di asrama dah. Nah, kayaknya halaman 25 pulanglah.